Halo adik-adik sekalian, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Kemarin kita sudah membahas tentang alat peredaran darah manusia yang meliputi jantung dan pembuluh darah. Sekarang kita akan membahas tentang darah dan golongan darah. Oke, kita lanjutkan. Sebelum dilanjutkan, adik-adik sekalian silahkan subscribe dulu yang belum. Dan yang sudah silahkan like dan aktifkan notifikasinya supaya kalian bisa selalu update mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Oke, marilah kita lanjutkan materi kita. Sistem peredaran darah manusia. Di dalam tubuh makhluk hidup terdapat sistem peredaran darah dan sistem peredaran getah bening. Sistem peredaran darah terdiri dari darah dan alat peredaran darah yang meliputi jantung dan pembuluh darah. Ini kemarin kita sudah bahas minggu kemarin ya. Sistem peredaran getah bening terdiri dari cairan limfa, pembuluh limfa, dan simpul limfa. Berdasarkan pembuluh darahnya, peredaran darah makhluk hidup dibedakan menjadi peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Peredaran darah terbuka adalah peredaran darah yang tersebar ke seluruh tubuh keluar dari pembuluh darah. Jadi tidak selalu berada di pembuluh darah, maka disebut peredaran darahnya terbuka. Peredaran darah tertutup adalah perputaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung dan selalu berada dalam pembuluh darah. Selalu berada dalam pembuluh darah. Terus ya adik-adik ya. Kita lanjutkan. Berdasarkan jarak perputarannya, peredaran darah dibedakan menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah perputaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah perputaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Oke, cukup jelas ya adik-adik ya. Kita lanjutkan sekarang darah. Darah itu tersusun dari dua bagian, yaitu plasma darah yang berupa cairan, itu jumlahnya 55%, dan sel darah jumlahnya 45%. Sel darah ada 3 macam, yaitu nomor 1, sel darah merah atau eritrosit. 2, sel darah putih atau leukosit. Dan keping darah atau trombosit. Ini gambarnya. Sel darah merah ini cekung di tengahnya. Sel darah putih bentuknya amoeboid, bentuknya tidak teratur, dan keping-keping darah yang kecil-kecil. Oke, kita lanjutkan. Plasma darah. Plasma darah itu yang bentuk cairan ya. Plasma atau cairan darah terdiri atas 90% air, 8% protein yang terdiri dari albumin, hormon, globulin, protrombin,
dan fibrinogen. Lalu 0,9% mineral yang terdiri dari NaCl, natrium bikarbonat, kalsium, fosfor, magnesium, dan besi. Dan terdiri dari 0,1% bahan organik meliputi glukosa, lemak, urea, asam urat, asam amino, enzim, dan antigen. Protein yang larut di dalam darah disebut protein darah. Protein darah yang penting antara lain hormon, fibrinogen, albumin, dan globulin. Sekarang sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen. Eritrosit berbentuk pipih, cekung di bagian tengahnya atau bikonkav, dan tidak memiliki inti. Setiap 1 mm kubik atau 1 ml darah mengandung kurang lebih 5 juta eritrosit. Banyak sekali ya adik-adik ya. 5 juta eritrosit. Eritrosit mengandung hemoglobin atau Hb, yaitu suatu senyawa protein yang mengandung unsur besi. Hb berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengedarkannya ke seluruh jaringan tubuh. Eritrosit dibentuk oleh sumsum merah, tulang pipih. Setelah eritrosit berumur kurang lebih 120 hari, maka sel menjadi usang, menjadi tua, menjadi mati. Maka eritrosit pun dirombak oleh hati dan limpa. Limpa ya, bukan limfa, tapi limpa pakai P. Di dalam hati, Hb diubah menjadi zat warna empedu atau bilirubin. Sedangkan unsur besi di Hb digunakan lagi untuk membuat eritrosit yang baru. Jadi eritrosit itu setiap kali harus diganti lagi yang baru. Maka kalau kalian suka donor darah sangat bagus, karena eritrositnya akan segera diganti lagi yang baru. Ini gambarnya ya. Gambar eritrosit. Tengahnya cekung. Ini sering disebut bikonkav. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit. Leukosit berfungsi untuk membunuh bibit penyakit dan membentuk zat antibodi. Leukosit bening, tidak berwarna, dan bentuknya tidak tetap, seperti amuba. Di amuba itu bentuknya tidak tetap, berubah-ubah. Setiap 1 mm kubik atau 1 ml darah terdapat 8.000 leukosit. Leukosit memiliki 5 macam bentuk, yaitu monosit, limfosit, basofil, eosinofil, dan neutrofil. Ini gambarnya ya adik-adik ya. Ini gambarnya. Gambar limfosit sama monosit ini tidak ada bintik-bintiknya. Sedang basofil, neutrofil, eosinofil ada bintik-bintiknya. Oke, cukup jelas ya gambarnya. Bedanya agranular dan granular. Ini tidak ada bintik-bintik, ini yang ada bintik-bintiknya. Keping-keping darah atau trombosit. Ini gambarnya keping darah kecil-kecil.
Trombosit berfungsi untuk membekukan darah. Trombosit berbentuk kecil, tidak teratur, dan tidak berinti. Setiap 1 ml darah terdapat kurang lebih 250.000 trombosit. Trombosit memiliki enzim trombokinase. Apabila darah keluar karena terluka, maka trombosit akan pecah. Enzim trombokinase keluar dari trombosit. Karena pengaruh ion kalsium dalam darah, enzim trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini nanti fungsinya untuk sebagai jaring. Jaring atau sesar bahasa Jawanya ya. Jaring. Benang-benang fibrin menyebabkan luka tertutup dan tidak mengeluarkan darah terus-menerus. Karena benang-benang fibrin itu menangkap sel-sel darah sehingga tidak keluar lagi. Protrombin adalah senyawa protein yang dibentuk di hati dengan bantuan vitamin K. Jadi vitamin K itu sangat baik untuk darah ya. Untuk pembekuan darah. Kita lanjutkan proses pembekuan darah karena terluka. Ini gambarnya ya. Gambarnya. Ini gambar A yang terluka. Gambar B mulai ada jaring-jaring benang-benang fibrin. Yang ketiga udah mampet. Sekarang kita lihat prosesnya. Yang A, kulit terpotong dan pembuluh darah pecah. Pembuluh itu ini saluran-saluran pecah. Keping-keping darah menembus dinding pembuluh darah. Keluar darahnya. Yang B sekarang. Bahan-bahan kimia dibebaskan oleh keping-keping darah. Bereaksi dengan senyawa T pada plasma. Serabut-serabut dihasilkan untuk menjebak keluarnya sel-sel darah. Trombin ya, trombin. Sehingga ada jaring. Karena terjaring oleh benang-benang fibrin, sehingga darahnya tidak bisa keluar. Jaringan parut terbentuk dan semakin lama semakin keras. Darahnya membeku. Protein fibrin yang membantu proses pembentukan jaringan parut pada proses penutupan. Ini jaring-jaringnya kelihatan ya. Ini jaring-jaring atau benang-benang terdiri dari benang-benang fibrin. Luar biasa kan? Luar biasa ciptaan Tuhan itu luar biasa. Yang menciptakan luar biasa. Kita lanjutkan tabel perbandingan antara eritrosit, leukosit, dan trombosit. Sekarang sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping darah atau trombosit. Sel darah merah atau eritrosit. Tempat produksinya di sumsum tulang. Jumlahnya 5 juta per milimeter kubik atau mililiter. Ukurannya 7,5 mikron. Bentuknya sel darah merah cakram bikonkav. Strukturnya sel darah merah itu tanpa nukleus, mempunyai hemoglobin ini untuk mengikat oksigen. Fungsinya, fungsi eritrosit itu apa? Membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh. Sekarang sel darah putih atau leukosit. Tempat produksinya di sumsum tulang dan buku limfa. Jumlahnya leukosit
ada 7000 per mililiter. Ukurannya 5-9 mikron. Sel darah putih bentuknya tidak beraturan. Strukturnya sel darah putih mempunyai nukleus atau inti sel dan tidak memiliki hemoglobin. Fungsi darah putih, fagosit, memakan kuman. Limfosit menghasilkan antibodi untuk membunuh kuman. Oke. Cukup jelas ya. Sekarang keping darah. Keping darah itu yang kecil-kecil, bentuknya keping-keping. Ini trombosit. Tempat produksinya di mana? Di sumsum tulang. Jumlah keping darah itu 250.000 per mililiter. Ukurannya 2-4 mikron. Keping darah bentuknya tidak teratur. Keping darah strukturnya tidak ada nukleus dan tidak ada hemoglobin. Fungsinya keping darah adalah untuk pembekuan darah, sehingga kalau terluka tidak berdarah terus, tapi langsung berhenti karena darahnya membeku. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Fungsi darah. Nah, tadi sudah dibahas, ini kesimpulannya. Yang nomor 1 adalah sebagai alat pengangkut. Mengangkut apa saja? Eritrosit berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke jantung dan ke seluruh tubuh. Plasma darah itu yang cairannya ya. Mengangkut 1. Sari makanan dari usus ke hati, kemudian ke seluruh tubuh. Ini yang membawa plasma darah ya. Nomor 2, karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Dibawa juga nih. Ketiga, urea dari hati ke ginjal untuk dikeluarkan. Bisa berupa keringat, bisa berupa urin ya. Kalau ke ginjal berarti berupa urin. Keempat, hormon dari kelenjar hormon ke seluruh tubuh. Sekarang leukosit atau sel darah putih berfungsi untuk membunuh bibit-bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita itu punya leukosit yang berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang masuk ke tubuh. Yang ketiga, trombosit. Apa itu trombosit? Trombosit tadi sudah ya, keping darah berfungsi untuk pembekuan darah. Yang keempat, menjaga kestabilan suhu tubuh atau suhu tubuh kita, suhu tubuh manusia. Kok bisa? Kenapa? Suhu tubuh kita itu sekitar 37 derajat Celcius. Panas ya. 36 ya. Kita 36, 37. Walaupun suhu lingkungan meningkat atau menurun, hal ini dikarenakan penyebaran energi panas yang secara merata yang dilakukan oleh darah. Sekarang skema pembekuan darah. Pertama, karena terluka trombosit pecah, kemudian mengeluarkan enzim trombokinase. Kemudian trombokinase mengeluarkan protrombin. Dengan bantuan kalsium dan vitamin K, protrombin menghasilkan trombin. Trombin menghasilkan fibrinobin dan menjadi fibrin, benang-benang fibrin. Sekarang golongan darah. Golongan darah kita adalah sistem ABO. Golongan darah ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Karl Landsteiner. Dasarnya glikoprotein yang terdapat pada sel darah merah yang disebut dengan agglutinogen atau antigen dan antibodi
atau aglutinin yang terdapat pada plasma darah. Aglutinogen ada dua macam, yaitu aglutinogen A dan aglutinogen B. Golongan darah AB mempunyai aglutinogen A dan aglutinogen B. Golongan darah 0O tidak mempunyai aglutinogen. Plasma darah atau serum terdapat aglutinin alfa atau anti A dan aglutinin beta anti beta. Golongan darah A mempunyai aglutinin beta. Golongan darah B mempunyai aglutinin alfa. Sedangkan golongan darah AB tidak mempunyai aglutinin. Golongan darah O mempunyai aglutinin alfa dan beta. Dalam transfusi, golongan A tidak boleh bertemu dengan aglutinin alfa karena bisa menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan darah. Jadi kalau kita golongan darah A transfusi ke darah B, nanti darahnya menggumpal. Kalau menggumpal, darah tidak bisa beredar. Itu ya. Ini skemanya. Ini golongan darah. Ini aglutinogen sel darah merah. Ini aglutinin pada plasma darah. Kamu lihat, golongan darah A memiliki aglutinogen A dan aglutininnya beta. Golongan darah B memiliki aglutinogen B, aglutininnya alfa. Golongan darah AB memiliki aglutinogen A dan aglutinogen B. Sedangkan aglutininnya tidak ada. Sekarang golongan darah O, aglutinogennya tidak ada, tetapi memiliki aglutinin alfa dan beta. Sekarang karena adanya aglutinin dan aglutinogen menyebabkan transfusi darah tidak boleh asal-asalan. Ini golongan darah. Ini golongan darah yang donor. Ini golongan darah yang penerima. Dari A ke A bisa. B ke A bisa. AB ke A tidak bisa. O ke A bisa. Sekarang dari A ke B bisa tidak? Tidak bisa, nanti menggumpal. Kalau dari B ke B bisa. Kalau dari AB ke B tidak bisa. Kalau dari O ke B bisa. Dari O ke B bisa. Sekarang dari A ke AB bisa. Dari B ke AB bisa. Dari AB ke AB jelas bisa. Dari O ke AB bisa. Ternyata golongan darah AB bisa menerima semua golongan. Sekarang golongan darah O. Golongan darah O. Kalau dari A ke O tidak bisa. Golongan darah B ke O tidak bisa. Golongan darah AB ke O tidak bisa juga. Golongan darah O ke O bisa. Ternyata golongan darah O itu bisa memberikan ke semua. Maka disebut donor universal. Bisa memberikan ke semua. Kalau golongan darah AB bisa menerima segala atau resipien universal. Cukup jelas ya adik-adik ya. Golongan darah O, donor universal, bisa memberikan ke semua. Sementara golongan darah AB bisa menerima semua. Enakan yang mana? AB apa A? O?
Kalau yang menerima enakan AB. Kalau yang memberi, kalau tipe orang suka memberi pasti suka darah O. Tapi kalau orang yang suka menerima pasti memilih darah AB. Kalian mana golongan darahnya? Kalau yang belum dicek bisa dicek kan ya. Oke, sekarang bagan transfusi darah. Ini kalau digambarkan seperti ini ya. Dari A ke A bisa, dari O ke O bisa, dari B ke B bisa, ini saling bisa, dari AB ke AB bisa. Sekarang dari O ke A, kita darah A ya. Kalau dari A, dari O ke A bisa tidak? Bisa. Dari A ke O tidak bisa. Dari A ke AB bisa. Dari AB ke A tidak bisa. Sekarang golongan darah O. O ke A bisa. A ke O tidak bisa. O ke B bisa. B ke A ke O tidak bisa. Sekarang ini. Dari O ke AB bisa. Dari AB ke O tidak bisa. Gitu ya. Sekarang yang di sini. Dari B ke AB bisa. Dari AB ke B tidak bisa. Bisa baca gambar ini ya. Berarti kalau ada tanda panahnya berarti bisa. Kamu lihat sekarang darah O bisa memberikan ke semua, golongan darah AB bisa menerima dari semua. Maka golongan darah O adalah donor universal karena dapat ditransfusikan ke segala golongan darah. Golongan darah AB adalah resipien universal karena dapat menerima semua jenis golongan darah. Nah, sekarang ada golongan darah resus. Apa itu golongan resus? Resus adalah sistem penggolongan darah berdasarkan ada atau tidaknya protein antigen D di permukaan sel darah merah. Nama lainnya adalah faktor resus atau faktor RH. Kalau ibu RH+, ayah RH+, tidak masalah. Tapi kalau ibu RH+, ayah RH- tidak bisa. Ibu RH-, ayah RH+. Bisa tidak nih? Oh bisa, tapi ada masalah. Ada masalah. Ayah RH-, ibu RH-, oh bisa. Sistem golongan darah resus dan pengaruhnya ini udah diambilnya dari ini ya. Oke, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Semoga sukses. Terima kasih.